Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, sebelumnya kita akan mempelajari tentang tema 3, sub tema 1, pembelajaran 1 tentang peduli terhadap makhluk hidup. Terlebih dahulu marilah kita membaca doa. Silakan Aisyah untuk memimpin doa teman-temannya pre memori. Yang kedua, kita lanjutkan untuk menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan untuk Arfan, silakan untuk memimpin lagunya, ya, pre memori. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ke materi kita. Yang pertama, materi kita pada subtema 3 ini, yang pertama yaitu karakteristik keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Yang kedua, karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, pantai, dan sumber daya alamnya. Yuk, oke. Tahukah kamu ini gambar apa? Padi, Pak. Padi. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai bahan makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal lebih jauh tentang padi. Oke. Padi. Oke. Tahukah kalian makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia? Yaitu, mari kita baca informasi di bawah ini. Pahami isinya dengan baik. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi di Indonesia adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Ya, ini dia ya gambarnya ya. Saya memperhatikan. Ya. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahapan besar. Yang pertama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air yang mengalir supaya perkembangan benih bersamaan. Selanjutnya, benih itu ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah berkecambah hingga muncul ke permukaan, bakal akar dan tunas berkecambah hingga muncul ke permukaan. Yang ketiga, kemudian padi siap kita tanam ke sawah. Oke. Bagaimana? Sudah menyimak informasi tentang padi? Ya, sekarang anak-anak tahu betapa pentingnya tanaman padi itu untuk kita semua. Kita harus menjaganya agar di Indonesia tidak terjadi busung lapar. Bisa kamu lihat kalau orang yang terjadi busung lapar seperti ini keadaannya. Oke, bagaimana? Karena banyak dikonsumsi, padi bisa berkurang jumlahnya. Oleh sebab itu, petani harus menjaga. Berikut beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu menjaga agar bibit padi ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian jangan sampai digunakan untuk kebutuhan lain, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan seperti apartemen, hotel, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan, ya, dari sampah agar tidak menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka padi tidak akan tumbuh. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Oke, untuk padi itu bagaimana? Ada pertanyaan, anak-anak? Tidak, Pak. Ya, oke, cukup jelas ya. Itu tadi tanaman padi. Sekarang kita belajar tentang mengamati karakteristik alam. Yang pertama ada pantai,
dataran tinggi, dataran rendah, dan ya itu ya. Yang pertama pantai, dataran tinggi dan dataran rendah. Yang pertama pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai, ada juga yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Sekarang dataran tinggi. Jelaskan di sini dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya digunakan untuk peristirahatan, objek wisata dan usaha perkebunan. Nah, yang ketiga itu dataran rendah. Berjelaskan di sini adalah permukaan bumi yang datar yang ketinggiannya kurang dari 200 meter dari permukaan laut. Pada umumnya dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Bagaimana penjelasannya? Cukup jelas mengenai mengamati tadi. Oke, untuk tugas kamu di rumah, silakan kamu cari bahan makanan pokok Indonesia selain padi, ya, apa-apa saja. Oke, itu penjelasan Bapak untuk tema 3 kali ini. Ya, untuk selanjutnya kita membaca doa untuk penutup, ya. Silakan Esa untuk memimpin temannya untuk berdoa. Ya, free memory. Bapak akhiri pertemuan kita kali ini dengan mengucap billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.